usah berlama-lama, yuk masuk video. Sebelum lanjut, teman-teman harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani. Nah, teman, kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas atau kegiatan tertentu dengan baik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Artinya teman-teman, kebugaran jasmani itu adalah suatu kondisi di mana kita dalam melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas kita tidak mengalami kecapean atau kita tidak mengalami kelelahan yang sangat banyak. Nah, itu inti dari kebugaran jasmani. Nah teman, tadi kan kita udah tahu apa itu definisi dari kebugaran jasmani. Dari definisinya saja kita sudah tahu kalau kebugaran jasmani itu memberi banyak keuntungan atau manfaat. Nah, berikut adalah beberapa manfaat atau keuntungan dari kebugaran jasmani. Yang pertama, membentuk kekuatan dan daya tahan otot tubuh. Yang kedua, membentuk keberanian, kepercayaan diri, dan kesanggupan untuk bekerja sama. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan pada tubuh, terutama bagi anak-anak. Yang keempat, mencegah obesitas atau kegemukan. Yang kelima, mempunyai rasa tanggung jawab dalam memelihara kebugaran dan kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, mengurangi stres dan menambah kebahagiaan. Wah, banyak sekali ya keuntungan atau manfaat dari kebugaran jasmani. Maka dari itu, teman-teman harus rajin lagi dalam melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Nah teman, komponen kebugaran jasmani itu ada beberapa hal. Nah, kali ini kita hanya bahas 5 hal saja. Yang pertama itu ada kekuatan, yang kedua ada keseimbangan, yang ketiga ada kelenturan, yang keempat ada kecepatan, dan yang kelima ada daya tahan. Dan akan kita bahas satu persatu beserta bentuk kegiatannya. Yang pertama, kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Dengan kata lain, kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima berbagai beban ketika melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Nah, intinya kekuatan itu adalah suatu kondisi di mana kita itu mampu melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang membutuhkan tenaga yang besar gitu. Salah satu bentuk dari latihan kekuatan ini adalah sit up. Berikut akan kita jelaskan mengenai sit up dan bagaimana cara melakukannya. Sit up adalah salah satu bentuk latihan kekuatan fisik dengan cara berbaring telentang dan kemudian mengangkat tubuh. Otot ini sangat berguna untuk melatih otot panggul, perut, dada, hingga paha. Nah, cara melakukan latihan sit up ini adalah yang pertama, terlentang dengan kedua kaki ditekuk, kemudian mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk. Lakukanlah kegiatan itu terus-menerus. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang dalam mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Intinya pada gerakan keseimbangan ini adalah bagaimana kita mampu mengendalikan tubuh untuk melakukan berbagai gerakan-gerakan sehingga terciptanya gerakan yang seimbang. Intinya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan tubuh kita. Salah satu bentuk dari latihan keseimbangan ini adalah gerakan sikap kapal terbang.
Sikap kapal terbang adalah salah satu gerakan untuk melatih keseimbangan dengan cara memposisikan tubuh seperti kapal terbang, di mana tubuh bertumpu pada satu kaki yang paling kuat. Nah, cara melakukan gerakan sikap kapal terbang ini adalah yang pertama, mengambil posisi berdiri tegak, yang kedua, merentangkan kedua tangan ke arah samping, yang ketiga, meluruskan kaki ke belakang alias kaki yang paling kuat, yang keempat, membungkukkan badan ke depan, dan yang terakhir, mempertahankan dalam beberapa waktu tertentu, misalnya beberapa detik. Begitulah seterusnya. Yang ketiga adalah kelenturan atau flexibility. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerak melalui ruang gerak sendiri atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Dengan kata lain, kelenturan itu biasanya merujuk kepada seberapa baik tubuh seseorang dalam membuat tubuhnya mampu menyesuaikan dengan kegiatan atau gerakan yang sangat membutuhkan kelenturan tubuh. Nah, salah satu bentuk latihan kelenturan ini adalah split. Split adalah gerakan olahraga di mana kita duduk dan kedua kaki diluruskan ke samping masing-masing secara berlawanan. Gerakan ini dilakukan sampai pangkal paha menyentuh lantai atau matras. Gerakan ini sudah jelas bertujuan untuk melatih kelenturan tubuh. Nah, cara melakukan gerakan split ini adalah yang pertama, lakukan pose menyerang dengan kedua telapak tangan menekan lantai di samping kaki yang di depan. Kedua, perlahan-lahan majukan telapak kaki yang di depan untuk melakukan split. Yang ketiga, turunkan tubuh perlahan-lahan ke lantai. Begitulah seterusnya dengan tujuan untuk melatih kelenturan tubuh. Nah, ini juga ada beberapa gerakan stretching. Gerakan ini bertujuan untuk meregangkan otot-otot atau gerakan peregangan. Yang keempat adalah kecepatan atau speed. Kecepatan adalah kemampuan fisik tubuh untuk bisa bergerak atau menggerakkan tubuh secepat mungkin. Rutin melakukan latihan kecepatan bisa membuat seseorang bergerak lebih tangkas. Inti dari kecepatan ini adalah bagaimana kita mampu bergerak secepat mungkin. Nah, salah satu bentuk dari latihan kecepatan ini adalah squat jump. Squat jump adalah salah satu gerakan olahraga yang dilakukan dengan posisi awal tubuh berdiri dan kaki dibuka lebar. Dengan kata lain, squat jump adalah gerakan melompat di tempat. Gerakan ini melatih kecepatan tubuh kita. Nah, cara melakukan gerakan squat jump ini adalah yang pertama, berdiri dengan kaki selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Yang kedua, kedua tangan diletakkan di belakang memegang kuping ataupun boleh tidak dengan siku menghadap keluar. Yang ketiga, tekuk lutut dan turun ke posisi jongkok penuh. Kemudian angkat tubuh dan loncat setinggi yang bisa dilakukan dengan mendorong ujung kaki ke lantai. Dan yang terakhir, mendaratlah secara perlahan dengan posisi jongkok. Lakukanlah seterusnya. Dan yang terakhir adalah daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti paru-paru dan jantung dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda. Nah, berikut adalah bentuk latihan daya tahan. Gerakan ini dilakukan dengan cara mengangkat salah satu kaki, kemudian menahannya sekitar 1 menit atau 30 detik. Hal ini bertujuan untuk melatih daya tahan tubuh kita. Baiklah teman-teman, kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama, sit up melatih kekuatan otot perut, otot pinggul, otot dada, otot leher, dan otot paha bagian bawah. Yang kedua,
ketiga, split melatih kekuatan otot perut, otot pinggul dan juga otot paha. Yang keempat, squat jump. Squat jump ini melatih kekuatan otot paha, pinggul dan juga bokong. Dan yang terakhir yaitu gerakan mengangkat satu kaki, melatih kekuatan otot jantung,